Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tahukah kalian Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan terbuka. Sejak saat itu Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari suku sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhro. Karena itu Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhro atau Sa'ad dari Zuhro. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku." Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad dan anak panah pertama. Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengarkan Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sahabat beriman, Sa'ad adalah seseorang kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika ia memanah pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkan doanya." Demikianlah diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seseorang laki-laki memaki Ali, Tolha, dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikan dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu. Maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Sahabat beriman, Sa'ad juga adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Kisahlah ibunda Sa'ad yang melakukan mogok akan hari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parahlah kondisi ibu Sa'ad ini. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi itu, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama ini, Islam, walau ditebus dengan apapun." Akhirnya hati ibundanya itu luluh. Tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran terkisah-kisah saat ini, surah Luqman ayat ke-15. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Sahabat beriman, seperti itulah kisah salah satu sahabat Nabi yang akan dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Maka sepatutlah kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini.
Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara-islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.